Hari ini mata kuliah apa? Kuliah patologi dan antropologi pendidikan. Oke, biar nanti saat belajar kita bisa konsen dulu. Sekarang berdiri dulu, berdiri dulu, berdiri, semuanya berdiri. Sudah berdiri, Bu. Ya, kita akan menyanyikan Indonesia Raya. Kita senam dulu, biar kita konsentrasi. Jadi aturannya gini, nanti ada 2 instruksi. Ikuti yang saya katakan atau ikuti yang saya lakukan. Ngerti? Jadi kalau ikuti yang saya katakan berarti teman-teman nanti mengikuti apa yang saya katakan. Misalnya pegang hidung. Berarti kalau ikuti yang saya katakan berarti pegang hidung, pegang kepala, pegang mulut, pegang telinga. Ikuti yang saya lakukan. Pegang tangan, pegang kepala. Ikuti yang saya lakukan. Nanti teman-teman mengikuti apa yang saya lakukan. Ya, coba jangan lain. Ikuti yang saya katakan. Pegang dagu, pegang kepala, pegang kepala, pegang dengkul, pegang hidung. Oke, sekarang ikuti yang saya lakukan. Pegang tangan. Pegang tangan. Pegang pipi. Pegang telinga. Pagi hari ini kita akan belajar tentang paradigma fakta sosial. Ada macam-macam paradigma dalam sosiologi dan salah satunya adalah paradigma fakta sosial. Nanti kita akan belajar definisi sosial, lalu nanti struktur sosial dan seterusnya. Yang pertama kita akan belajar paradigma fakta sosial terlebih dahulu. Kenapa kita belajar ini? Nah, tujuannya setelah belajar paradigma fakta sosial pertama, nanti teman-teman bisa menyebutkan pengertian paradigma fakta sosial dengan kalimat penutup. Menyebutkan paradigma fakta sosial berdasarkan pengertian teman-teman. Lalu yang kedua adalah menjelaskan relasi antara paradigma fakta sosial dan komponen pendidikan. Kelihatan nggak? Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan langsung angkat tangan ya. Pak, tulisannya nggak jelas atau penjelasannya terlalu cepat. Lalu yang terakhir, teman-teman bisa menyebutkan istilah-istilah yang ada dalam paradigma fakta sosial. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah menyebutkan pengertian paradigma fakta sosial, menjelaskan relasi, lalu yang terakhir menyebutkan istilah-istilah. Oke? Sudah siap? Siap. Kita mulai dengan paradigma fakta sosial. Kata pertama, paradigma. Menurut Hanif, apa sih paradigma itu? Pandangan. Oke. Ada pendapat lain? Paradigma itu apa? Pandangan lain? Iba? Pandangan?
Apakah benar menurutmu? Ya. Apakah Haida setuju dengan pendapat Iva dan Hanif kalau paradigma adalah pandangan? Ya. Ada yang punya pendapat lain apa itu paradigma? Oke, lanjut dulu paradigma. Katakanlah seperti itu, paradigma adalah pandangan. Lalu kalau fakta sosial, apa yang muncul di benak teman-teman ketika mendengar fakta sosial? Fakta sosial. Ya, sastra mengatakan fakta sosial adalah kejadian nyata yang terjadi dalam masyarakat. Kejadian apa itu? Ada yang bisa memberi contoh fakta yang ada di dalam masyarakat? Oke, Bapak memperjelas. Sastra sudah benar mengatakan fakta yang ada di dalam masyarakat. Nah, tapi lebih spesifik kalau kita berbicara fakta sosial dalam konteks paradigma fakta sosial, berarti fakta sosial adalah sistem di dalam masyarakat. Sistem itu kan ada di dalam masyarakat. Berarti paradigma fakta sosial itu adalah pandangan berdasarkan sistem-sistem yang ada di dalam masyarakat. Inti yang perlu teman-teman garis bawahi dari pandangan ini adalah pandangan paradigma fakta sosial menyatakan bahwa manusia adalah komponen dari sistem sosial. Manusia adalah komponen dari sistem sosial. Terus lanjut. Apa itu sistem sosial? Apa? Yang ada di dalam masyarakat. Contohnya, sistem sosial yang ada di dalam masyarakat. Nurin. Organisasi sosial, organisasi masyarakat. Yang lain? Sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Masih blank. Saya nanti dengan kata-kata yang muncul di dalam sehari-hari. Stratifikasi. Apa itu stratifikasi? Pernah dengar kata ini? Apa menurut Azhar stratifikasi? Penggolongan sesuai tingkat atau level. Ya, benar. Good. Stratifikasi adalah penggolongan di level masyarakat. Oke. Lalu ada lagi mobilitas sosial. Apa itu mobilitas? Ada kaitannya dengan stratifikasi. Ada yang tahu apa itu mobilitas? Oke, perpindahan apa? Yes, perpindahan sosial. Perpindahan sosial. Jadi tadi dalam masyarakat sudah ada kelas-kelas, terus sekarang perpindahan antar kelas, baik secara vertikal maupun secara horizontal itu disebut mobilitas sosial. Oke. Lalu selain mobilitas ada juga ada stratifikasi sosial, ada mobilitas,
Oke, apa kaitannya? 3. Apa kaitannya paradigma pasar sosial? Bukan 3 ini. Ini adalah istilah-istilah yang ada di dalam masyarakat. Ada banyak. Nah, kita yang perlu tahu untuk kali ini 3. Kita akan di ini dulu ya. Apa yang pertama? Stratifikasi sosial. Lalu mobilitas. Yang ketiga. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kita mulai relasi antara paradigma fakta sosial dan komponen pendidikan. Relasi antara paradigma fakta sosial dengan tujuan dan isi pendidikan. Relasinya adalah karena manusia, pengertiannya tadi adalah manusia adalah komponen dari sistem sosial, berarti tujuan dan isi pendidikan semua ditentukan oleh siapa? Tujuan dan isi pendidikan semua ditentukan oleh pusat. Lalu kaitannya dengan guru dan siswa adalah pelaksana. Lalu yang terakhir strateginya lebih dominan penjelasan atau ekspositori. Lalu evaluasinya adalah evaluasi patokan. Oke. Itu secara garis besar kita hari ini dulu. Terus kita saya butuh relawan. Silakan ambil. Oh, yes, kasih kata 6. Silakan ambil. Silakan ambil. Lagi. Silakan ambil. Oke. Kita tolong. Sekarang siapa yang dapat kode PS? Salah satu yang dapat kode PS maju di sini. Ya. Amin dapat apa? Katanya apa? Siswa. Oke. Kalau PS berarti pasangkan. Dalam mata kuliah ini siswa pasangannya apa berarti? Pacar. Bukan. Siapa yang merasa pasangannya siswa? Jomblo. Wali murid. Siapa yang membawa pasangan pelaksana tugas guru? Oh, bapak yang membawa. Oke, satu lagi SB. Yang dapat SB siapa? Oke, silakan berdiri. Kata apa? Stratifikasi sosial. Oke, tolong sebutkan dengan pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah penggolongan sosial dalam suatu masyarakat. Terima kasih Amin. Teman-teman. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, sekarang teman-teman tolong persiapkan besok paradigma definisi sosial. Nah, kita akan buat games yang lebih menarik lagi. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Ngomong time. Iya 4 detik. Ngomong 4 detik. Ini keterampilan
membuka penutup. Yang membukanya semuanya sudah. Tapi yang untuk penutup, apakah calon guru meninjau kembali pelajaran yang diberikan? Sudah Pak Guru. Masa saya pas bermain ini sebenarnya peninjauan kembali, tapi karena sudah terlalu kesusu ya tidak. Terus, apakah calon guru membuat ringkasan atau rangkuman? Nah, itu belum. Sebenarnya intinya semuanya ada di game ini, tapi karena ini ternyata diletakkan di belakang dan ternyata yang di depan terlalu panjang.